Halo guys, kembali lagi di channel Begadang Nimba Ilmu. Nah, kali ini di tanggal berapa nih? Tanggal 5 September 2020 saya akan membahas pergerakan IHSG dalam seminggu terakhir ya. Untuk sebelumnya, terima kasih untuk teman-teman yang setia untuk menonton video-video saya, terutama di channel yang Begadang Nimba Ilmu Saham ini. Oke. Nah, di layar ini adalah harga IHSG sekarang di level 5239 atau minus 0,7% ya. Selama seminggu kemarin IHSG dari level 53 turun ke level 5239 ini. Dan asing kembali membukukan penjualan ya, penjualan bersih sebesar 990 miliar. Ya, kurang lebih 1 triliun lah. Di semua market dan regionalnya nggak terlalu berbeda, 950 miliar. Nah, itu untuk, kalau untuk seminggu kemarin asing keluarnya 5 triliun ya. Gede banget ini keluarnya. Jadi yang satu hari, yang keluarnya 1 triliun itu yang di hari Jumat kemarin. Seminggu kemarin keluarnya 5 triliun. Nah, kalau di posisi seperti ini saya akan lebih banyak untuk memegang cash ya. Jadi porsi investasi long term saya sudah berkurang, mungkin sisa sekitar 30%-an aja lah. 70% saya gunakan untuk fast trading. Kenapa? Karena untuk mengantisipasi ada kemungkinan IHSG akan drop tajam ya kalau asingnya keluar terus. Nah, ini sebulan sudah keluar 10 triliun nih asing. Oke, sebelumnya saya ingin disclaimer on dulu bahwa semua yang ada di video ini bukan merupakan ajakan, bukan merupakan rekomendasi ya. Ini hanya pure analisa yang saya bagikan ke teman-teman. Jadi semua keputusan investasi, semua risiko ada di tangan masing-masing ya. Oke, sekarang dari IHSG kurang begitu bagus. Saya lebih suka fast trading kalau seperti ini. Kemudian kita lihat saham-saham apa sih yang menarik seminggu kemarin. Top gainernya yang pertama adalah JSky ya. JSky naik 31% dengan turnover 90 miliar. Oke, yang kedua adalah Aisa. Aisa ini cukup fenomenal ya. Dia baru saja dibuka untuk suspensinya, suspennya dia baru dibuka. Terus dia sempat ARB 2 kali ya. Tiba-tiba langsung naik mentok ya, naik AR kanan. Kemudian hari kedua dia naik lagi, tapi closingnya nggak AR. Nah, saya akan masukkan untuk analisa dulu di sini Aisa. Kemudian yang ketiga ada Link ya. Link ini naik kurang lebih 20% dengan volume yang cukup gede ya, 175 M. Linknet ini kalau nggak salah punyanya First Media ya. Nanti kita analisa bareng. Yang ketiga ada Kren Kresna ya, naik 7% dengan volume 80 M. Saya nggak akan bahas ini. Ada Bull naik 6% juga, volumenya cukup besar juga, 400 M. Bolehlah dianalisa ini Bull. Kemudian ada LSIP. Nah, LSIP ini CPO. Untuk CPO seminggu ini kan naik terus ya, naik kenceng. Jadi saham-saham yang CPO dalam seminggu kemarin itu ada kenaikan yang luar biasa. Kemudian ada Adaro. Nah, Adaro ini yang saya bahas minggu lalu ya, dimana asing collect terus ini. Foreign flow-nya bullish, secara teknikal dia juga bullish ya. Nah, foreign masuk konsisten dan dia break MA5 2060. Ternyata dia naik 5% ya dalam seminggu kemarin. Ini saya masih masukkan di sini dalam daftar watchlist. Kemudian ada BES, volume Adaro sangat besar sekali ya, turnovernya 760 miliar. Ada BES, ini saya nggak terlalu ikutin ya. BES Java 500 M, Singwood. Terus ada Breeze ya. Ada Breeze dengan volume 736 miliar.
Saya masukin aja yang BRIS ini. BRIS ini cukup menarik. Seminggu kemarin saya kan analisa predik akan penurunan ya, tapi ada perlawanan. Nanti ya kita analisa bareng-bareng lah. Kemudian yang top losernya seminggu kemarin ada BRPT minus 12%, MNC minus 6%, BMTR sahamnya Lokeng Hong ternyata juga minus. Paling turnovernya yang cukup besar di Astra ya, ASII 868M. Nah ini coba saya analisa Astra. Terus Bank Mandiri 1,9 triliun. Ini kemarin gara-gara ada pemberitaan bahwa Indonesia akan masuk 99% masuk ke jurang resesi, langsung ambrol. Sempat ISG kan turun lumayan banyak. Dojun pun kan dalam seminggu kemarin juga mengalami penurunan yang signifikan, terutama di saham-saham teknologi ya. Turunnya kalau saya lihat itu sekitar kurang lebih 6%-an. Cuman di Indonesia sendiri perusahaan teknologi yang IPO itu tidak terlalu banyak dan belum terlalu sustain ya. Industri teknologi di Indonesia ini kalau saya lihat masih ketinggalan jauh lah dari perusahaan-perusahaan di luar negeri. Ini ada KF, Kimia Farma nggak terlalu bergerak, sempat drop tajam tapi kemudian naik kembali ya KF. Coba saya analisa aja. Pegas, Friend, nah Friend masih di sideways, dia nggak terlalu bergerak kemana-mana. Cuman DR-nya sehingga saya nggak terlalu banyak jualan sudahan. Ini Medco masih sideways juga, nggak kemana-mana. Bukopin drop tajam ya. Kelihatannya sih sudah belum ada katalis untuk dikerek-kerek lagi kayak kapan hari kan sempat jadi primadona Bukopin. Nah kita lihat sekarang asing masuk di KPIG punya MNC cuman nggak terlalu banyak. MMLP, MYOR, MAPI, LPPF kurang terlalu menarik ya. Mungkin di LPPF aja ini ya, yang volumenya cukup besar. Oke kita cek lah LPPF. Yang paling banyak dijual BRI banking ya, sektor banking terkena kontraksi. Kemarin Telkom, Astra, blue chipnya turun semua. Ini menyebabkan IHSG kita kan turun kurang lebih sekitar 2%-an lah. Untuk regular market ini kan all market ada negonya. Kalau di regular MYOR ini consumer good ya. MAPI juga cuma turnovernya nggak terlalu gede. S-Hardware juga consumer good. Ini mulai beralih ke saham defensif ya, berarti asing ini masuk ke MYOR. Cuma Unilever dia nggak masuk ya. Nah coba kita nanti cek Unilever. Iya Unilevernya nggak masuk. S-Hardware juga sektor retail ya, consumer good. Sebentar, saya penasaran dengan Unilever. Unilever pergerakan mana nih? Nah, asingnya juga masuk. Nah, biasanya kalau misalkan masuk di saham sektor consumer good itu untuk lebih defensif ya. Nah, jadi mungkin benar-benar kita agak menjaga cash ya di posisi sekarang ini. Melihat IHSG turun dengan volume asing yang terus-menerus keluar. Sudah keluar terus nih asing. Belum ada tanda-tanda dia mau beli kembali. Oke, sekarang kita lihat gold, harga emas seminggu kemarin. Emas dalam 30 hari ya. Nah seminggu kemarin ternyata juga mengalami penurunan ya. Sesudah break 2060 ini dia turun dan dia belum menunjukkan kebangkitan lagi ya. Berbeda sama perak sudah bangkit kembali.
sorry ini 1 hari. Kalau dalam 30 hari, oh perak juga sama sih. Sebulan kemarin belum ada kebangkitan di ini, levelnya kan sama tertingginya. Oke, kemudian kita lihat gold price ya. Jadi emas belum secara apa ya, harga per troy ounce-nya belum mengalami rebound. Untuk gold kita lihat gold mengalami penurunan, malahan dia mengalami penurunannya cukup tajam ya. Ini terakhir 1,5%. Sebentar ya. Oke. Penurunannya cukup tajam di sektor gold. Ini menyebabkan saham-saham yang di batu bara mungkin ada sedikit penurunan, kecuali Adaro ya. Nanti kita bahas yang Adaro. Oke, sekarang kita masuk di chart. Nah, ini chart IHSG menunjukkan bahwa asing terus keluar ya, nggak berhenti. Ini cuma masuk bentar terus keluar, tapi IHSG malah kuat ya, malah naik. Cuman jujur saya merasa agak worry. Nah, ini IHSG MA 20 nya udah mulai berada di zona MA 20 ya, sempat ketembus tapi ini ada di titik MA 20 nya. Kalau sampai IHSG jebol ini di level 5100 turun, wah bahaya sekali. Jadi Senin kita benar-benar pantau ya pergerakan seminggu ke depan ini, terutama nanti Senin besok ini. Aslinya keluarnya nggak berhenti nih. Oke, saham pertama yang akan kita analisa adalah Aisyah. Aisyah 3 pilar ya, saham yang pernah kasus kena suspend kurang lebih 2 tahun. Nah ini kayak detak jantung yang udah mati ya, kena suspend, terus dia ARB, dia turun tiba-tiba jeret naik banyak ya. Coba kita mati, ini tanggal berapa ini? 31 saya lihat yang dia naik banyak aja. 3 September top bayarnya YB ya. YB ini Jasa Utama, CS nomor 2 Credit Suisse, KS ini Kresna Sekuritas. Sellernya CC, PD, YP, Trio Retail. Jadi waktu ini retail buang barang semua, dan YB, CS, KS ini akumulasi sehingga AR kanan. Secara ini masih belum bisa terlihat patternnya ya, karena barusan bangkit saham ini. Kemudian hari Jumat kemarin, kita lihat hari Jumat kemarin KS YB yang akumulasi di sini ini berjualan ya, jadi ini kebalik malahan. Berarti Jumat kemarin ini malah retail masuk di harga yang sudah tinggi. Kan KS YB masuk di harga ini, rentang harga ini kan. Nah, tapi kemarin KS YB buang barang. Apalagi kalau grafik seperti ini, candle seperti ini kurang bagus ya, karena ini berarti ada distribusi di level tinggi. Mulai level 248 ini dibuang, dimana akhirnya turun ya ke level 212. Yang beli itu retail YP sama PD. Nah, kalau grafiknya seperti ini sih, dan secara kalau ini saya nggak bisa tulis ya foreign flow-nya. Minus teknikalnya ini, kalau saya boleh bilang adalah distribusi. Agak kelihatan jelas sih kalau ini patternnya. Jadi habis KSYB masuk, sekarang KSYB jualan, dan yang masuk gantian retail. Berarti retail beli di pucuk harum. Kalau misal ya besok Senin tiba-tiba naik melebihi 248, wah itu anomali sih kalau saya bisa bilang. Nah, kemudian kita lihat berita dari Forum Retail, Forum Sejuta Umat ya. Ada berita apa aja nih untuk
trendingnya Bukopin, BRIS, BRI, Telkom, Aisyah. Nah, yang Aisyah kita lihat. Aisyah, kalau Bapak ceritanya bisa borong bla 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 sama beli di bawah 210, tenang aja. Grup FKS berapa namanya udah ganti-ganti bla 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 bla. Semua kita sudah Messi lo kok malah share berita Messi di Barcelona ini. Orang gila. Bener lagi kalau sama makan taruh disuapin Mbak Aisyah makan taruh. Ya Aisyah ini kan yang produsennya snack taruh. Ini saya juga suka nih waktu kecil ya makan ini. Sekarang udah nggak pernah makan taruh ini. Bla 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 bla. Ini internet asik loh sama. Nanti lah nggak pernah nyumpain bandar. Nggak terlalu banyak ya. Dari Aisyah berbagai produksi pemasaran merek ayam dulu bihun snack nih bla 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 bla. Utang perusahaan besar, laba, inovasi perusahaan. Ekuitasnya minus, betul ini. Ekuitasnya minus ya. Berarti aset yang ada sekarang sama utangnya gede utang. Spesi. Nah, dia mau cari utang. Private placement ini artinya dia mau cari utang senilai 1,2 triliun. Biasanya kalau dia cari utang ya untuk bayar utang. Ya kurang begitu privat lah kalau saya ya di saham ini ya saya kasih merah lah, ini nggak perlu saya kasih keterangan apa-apa, udah cukup jelas. Yang kedua link, jujur saya belum terlalu banyak memantau ya saham link, coba kita lihat sih. LINK profil saya butuh profilnya untuk saham-saham yang belum pernah saya pantau. Sudah di listing 2014. Secara keuangan cukup oke nih. Dia Q2 sudah keluar dan malah naik ya daripada tahun lalu YoY-nya. Average-nya setahun peningkatan. Dia hampir setiap tahun mengalami peningkatan. Ini cukup oke nih. Secara fundamentalnya oke. Kemudian kita lihat ya, ini punya First Media ya. Punya First Media, masyarakatnya cuma 26. Nah, ini cukup menarik saham ini. Kemudian book value-nya 1,4 kali, PE ratio-nya 6 kali. Sektornya bentar, ini advertising, printing, and media. Trade perdagangan. Coba saya lihat dari yang ini. Fixed Base Cable Network, Multimedia Service, ISP, bla 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 bla. Hampir sama kayak Telkom lah ya. Kalau misalkan Telkom book value-nya 2,5, PE ratio 25. Tadi berapa ya? Ini 146, oke, ini berarti bagus. Kita lihat saingan berikutnya, Excel 1,2 dan 14 kali ya. Satu koma dua dan 6 kali. Yang setahun kan 7 kali. Excel secara book value dan PE ratio masih lebih better. Tapi saham ini berarti cukup menarik sih. Excelnya berapa persen publiknya? Publiknya sekitar 34. Lebih gede Excel publiknya. Nah, kalau ini saya cukup suka secara fundamental ya. Fundamental sekilas saya cukup suka dengan saham ini. Kinerjanya oke, publiknya nggak terlalu banyak, fundamentalnya juga oke. Yield, dividen yieldnya 8%. Ini sangat menarik guys, dividen yield 8% ini. ROE 21. Wow. Oke, kita analisa. Secara foreign flow dia agak datar ya. Nah, secara volume dia ada peningkatan yang cukup besar ya. Ini
di tanggal 1 September ada volume yang cukup besar yang membuat dia naik menembus 5, 20, 60 ditembus semua. Nggak tanggung-tanggung, langsung MA nya di break semua sampai terakhir di ini, di level 2200 ini, 2220, 2230 lah. Ini ketembus semua. Nah, kalau ini cukup menarik ya, berarti dia foreign flow-nya saya bilang netral di sini. Secara teknikal dia bullish. Bandar detektor dia ada akumulasi ya. Ada accumulation. Yang beli siapa? KZ, ZPCS, yang jual IUMS. Kasus 13. Nah, ini saya butuh mempelajari lebih dalam lagi. Link. Sorry. Nah, ini sinyal sinyal akumulasi ya. Kalau ada satu sekuritas yang membeli dengan jumlah yang sangat besar kayak gini. Nah, ini. Dia buy aja loh. Secara value dia nggak ada penjualan kaset ini. Nih nggak masuk di sini. Berarti benar-benar buy ini dia, benar-benar akumulasi. ZP, aset ini CLSE ya. ZP ini Maybank, Kim Eng. Kemungkinan ini foreign, coba saya cek. Ya benar, foreign dua-dua. Cuman yang menjual juga YU ini Niaga, MS Morgan, ini juga foreign. ZP foreignnya lagi bertarung di sana. Oke, coba kita analisa lebih jauh. Sebulan kemarin ZP kaset. Oh, berarti oke. Broker bandar bayarnya adalah KZZP, bandar sellernya YUMS. Kemarin Jumat bandar sellernya jualan YUMS, masih jualan, KZZP beli. Nah, ini tarung ya. Dua broker ini bertarung untuk yang satu buy, yang satu sell. Link. Oke, karena ini cukup menarik, saya akan analisa lebih lanjut. Untuk pergerakan sahamnya. Untuk long term. Link sempat di 6.000 ya. Drop tinggal, wah, ini sangat menarik sekali nih sahamnya. Bentar ya, saya analisa lagi. Level terendahnya di 1775. Ya, 1775. Nah, ini yang jebol kemarin ya. Langsung menembus 5, 20, 60-nya. Kejebol semua. Nah, ini boleh lah, ini menarik. Kita sudah ketemu saham yang hijau satu. Oke, sekarang kita coba lihat Banteng. Forum Retail. Siapa nih yang malam? Forum Retail. Link backgroundnya punya grup lipo, mafia dina saham. Seperti menurut pandangan minta dengan apa lagi? Selama mana bisa jadikan indikasi likuiditas persentase mana? Selama kita beli di harga bawah, sisi gelap link nggak usah.
Oh, ini punya bekasnya Lipo Group ya. Bentar, coba saya cek tadi. Asialink Dewa PT. Ini saya tutup dulu. Bener ya, Asialink Dewa. Ini siapa sih? Asialink Dewa. First Media. Gagal diakuisisi Haritano. Oh, Haritano. Mau beli tapi gagal. Mana ya? Saya ingin mencari tahu profil dari Asialink Dewa ini. Company profile coba. Holding company investing on iya. Nggak ada ya. Prof Singapura, punya Singapura ini. Private non invested. Waduh, nggak ada info. Kayaknya sih bukan punya Lipo sudah. Ya. Oke, masih menarik. Sekarang Bull secara foreign flow naik ya, ada pergerakan naik. Secara teknikal dia menembus 52060 di 312 harga sekarang ini dia menembus. Ini juga lagi oke. Wah, XA kita harus hati-hati ya. XA ini bandar yang sangat broker yang biasa dipakai bandar. Saya ada pengalaman buruk dengan broker XA ini, dengan ngelawan bandar XA di saham TMPU itu. Diajar habis-habisan, trauma sampean. Ya, Bull ini secara foreign dia bullish, secara teknikal juga break bandar detektor akumulasi. Wah, kok banyak saham oke gitu untuk minggu depan. Oke, coba kita, ini brokernya XA ya. Coba saya menggunakan Bull. Wih, Dana Tama. Ini jarang sih. Maksudnya bandar yang menggunakan broker ini, yang setahu saya bandar besar jarang menggunakan broker ini, sekuritas ini maksudnya. Coba kita lihat. Gila-gilaan Dana Tama ini. Iya, cuma Dana Tama ini yang aku mulai, lainnya lagi bom
XA ini loh. NH ini, wah ini sarangnya bandar-bandar ini. NH nya buang barang. CPHD II yang tampung. Coba kalau lebih lama lagi time frame-nya, wih, 685 miliar. XA nya buang terus, tapi ya bisa jadi kayak gini ini juga netting. Jadi ini seolah-olah beli, ini yang buang, ini beli, ini buang gitu loh. Karena kalau di total yang besar-besar ini juga cukup gede ini top sellernya. Kalau misalkan II gede 685M, terus sellernya ini kecil semua, berarti dia bisa jadi dia memang akumulasi. Tapi kalau ini beli gede tapi ini jualnya juga ada yang gede beberapa, kalau di total hampir sama kayak ini, berarti antara beneran ini akumulasi atau ini oper-operan barangnya. Habis naik banyak berarti bull. Nah ini coba saya catnya ini. Nah ini dia habis naik banyak banget. Secara bandar, ini jelas ya, bandarnya hanya pakai saku sekuritas. Dalamnya ada XA. Mana tadi? Ini XA HDCP. Kalau ini jelas di sopir itu lokal, jelas. Ini sebenarnya hijau, cuman kok karena saya ada dengan XA, ada ingatan memori khusus dengan XA, saya kasih kuning dulu lah. Oke, kemudian bull. Harga minyak tengah laut kapal. Bull Anestia menunggu kalau minimum segini, upside grey coba berapa? 80%. Oh cuma sedikit, 12 volt. Nyicil buat Senin. Coba ini bull singkat. Oh ya, publiknya berapa persen sih? Belum lihat fundamentalnya sampai. Saya juga nggak terlalu mengamati bull ya sebelumnya. Jadi saya pun terus belajar ya, melihat perusahaan-perusahaan lain. Karena perusahaan di bursa kan ada 600 lebih ya. Nggak mungkin semua bisa sudah saya analisa. Pasti saya juga butuh belajar untuk melihat saham-saham yang belum pernah saya analisa. Transportation, infrastruktur, public 49. Cukup gede ya porsi publiknya. Jadi semakin besar porsi publik itu di mata saya semakin minus kayak gitu. Kurang terlalu menarik kalau terlalu besar. Book value-nya cukup oke. Wah, P ratio sama book value-nya moncer nih. Jami. Dividend yield NA. Apa nggak pernah bagi dividen dia? Mana ya? Dividen. Oh iya. Wah, ini juga kurang sign yang kurang bagus juga ya. Kenapa dia nggak pernah bagi dividen? IPO-nya kapan? 2011. Ya saya kasih kuning lah, sudah pas. Sewa kapal. Oke, cukup bullnya. Saya masuk ke Adro sekarang. Adaro. Nah, di sini asing ada keluar ya. Secara foreign flow asing ada bearish. Teknikalnya dia berhasil bertahan di atas 5.2060 walaupun ISG kemarin kan sempat bergejolak ya. Sempat drop tajam, tapi dia berhasil mantul. Terus dia drop tajam lagi ini. Hari Kamis dia kan drop
tajam mau menyentuh MA5 nya, terus dia closingnya naik. Jumat dia sama, juga drop tajam menembus MA5 malahan, tapi closingnya ditarik naik lagi. Nah ini biasanya cukup bagus kalau seperti itu. Secara teknikal dia bullish. Bandar detektornya big accumulation. Big accumulation. Ini yang masuk terus itu CS, saya ingat Adro, karena saya juga pegang cukup banyak di sini. Jumat kemarin MS, Morgan, YU, CMB Niaga kalau nggak salah. DR, RHB yang jualan, DRNI yang jualan volumenya yang gede cuman DR ini lokal. Sekarang coba saya lihat. Nah ini Adro, nah ini loh. Dia kemarin Jumat low kan di 1160, tapi closingnya ditarik dengan volume yang gede banget langsung. Ada foreign yang mau beli 11.361 ini juga. Jadi ini menurut saya sih sangat menarik. Adro, saya kasih lihat ya secara broker summary-nya. CS masih beli, cuman CS juga jualan ya. YPDRCS. YP ini retail, bagus kalau retail keluar semua. MS, YU, CS loh. XL ini apa ini? Mahakarya lokal. ZP ini bisa asing, KK ini Philip ya, lokal. Kalau dari 1 Agustus, nah ini loh, akumulasinya jelas kentara. CS, MS juga. Nah kalau terakhir ini MS masuk, nah berarti CS dan MS itu adalah sekuritas asing yang lagi akumulasi. Saya sih cukup percaya diri dengan saham Adro, dan Adro ini ada berita dia kerjasama dengan Toba ya untuk proyek PLTU Python kalau nggak salah. Adro jadi keluarga dari Thohir, Garibaldi Thohir, Erick Thohir. Kalau Toba itu dari Luhut, menteri ya, menteri Luhut itu. Jadi ada katalis positif seperti itu. Kalau saya sih sangat suka dengan saham ini. Saya kasih hijau lah. Ini CS dan MS akumulatornya. Akumulator. Kemudian ada BRIS. Nah, BRIS. Oh, sorry, saya search dulu, ada siapa tahu ada yang ngasih info tentang Adro. Adro 170 saya disagree. Wah, oh cuma sedikit, nggak usah dianggap. PTBA, Bumi, bukan ajakan beli. Adro, Bumi, saya setuju, indah. Banyak setuju. Bumi bangkit kembali ya, tiba-tiba habis energi AR kanan, UNSP AR kanan, tiba-tiba Bumi bangkit dengan sekitar 250 miliar hari Jumat kemarin transaksinya. Intermiso ya, kita lihat Bumi ini. Oh, kemarin 45M. Berarti yang hari Kamisnya yang dia gede banget tuh, tanggal 3. Nah ini loh, 240 miliar. Waktu dia bangun hari Rabunya kan sempat bangun terus tidur, itu 69 miliar. Sempat bangun tapi tidur lagi, cuman besoknya dibangunkan sungguhan. Nah ini kayaknya dia kan memang mau kembali ke 50. Kalau yang trading Bumi ini jangan sampai nggak dipantau ya, harus dipantau karena ini bisa tidur, bisa juga naik kenceng. Cuman kalau volumenya kayak kemarin 250 miliar, harusnya sih dia bisa naik sih, harusnya ya. Disclaimer on sekali lagi. Oke, kita bahas Sky Adro time by bla 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 bla.
Nah ini loh, lirik potensi akuisisi saham Mitsui di senilai USD 1M. Ini dia dengan Toba. Punya Mitsui yang mau dibeli di akuisisi. Bla 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 bla, bekerja sama. Oh ini nggak disebutkan. Saya ada baca itu Adro bekerja sama dengan TOBA. Rumornya mau akuisisi yang ini, PLTU ini, Python dari Mitsui ya. Oke, cukup untuk Adro. Sekarang Breeze tiba-tiba foreign flow-nya naik gila-gilaan lagi. Jadi ini bullish kembali. Ya, kemarin kan saya prediksi dia akan turun kan, karena dia gagal break 1000. Dia ini sudah tembus 1000, balik lagi, tembus 1000, balik, tembus 1000, balik, dan foreign flow-nya drop tajam. Nah, ternyata dia nggak sampai jebol teman-teman ya, cuman sampai berapa? Kemarin sempat menyentuh 910, turun sekitar 8% lah. Tapi di closing di 985. Nah ini suatu sinyal positif ya dari Breeze, kembali di atas MA5. Jadi ini saya boleh bilang bullish, returnnya neutral. Asing mulai masuk kembali. Ngeri nih kalau misalkan besok Senin volumenya gede, terus kayak biasanya kalau dia mau main kan volumenya pagi-pagi itu sudah cukup besar ya, 20-30 miliar lah. Nah ini saya kasih hijau. Kok banyak yang hijau gitu malah ya, padahal secara indeks IHSG nya menakutkan, soalnya asing keluar terus. Oke, kemudian kita lihat dari berita Breeze. Wih, 2000. Siap bos, saya agree. Finance Arto apa ini naik 527%. Coba lihat. Lu. Ini saham kayak es krim ya, kencang naik gini. 3000. Wah, sayang sekali publiknya kecil ya. Fundamentalnya hancur, sudah nggak usah lihat ya. Pristiva Agro kemarin saya sempat analisa ya sebentar ya, turun. Nah ini benar turun ya, Agro. Breeze-nya yang ternyata kuat ya. $2000 semua nih prediksinya. Breeze. Oke, cukup menarik. Kita lihat Senin ya, apakah berhasil jebol 1000-nya. Cuman kalau dilihat dari pergerakan foreign-nya, harusnya Senin ini openingnya lompat ya, naik. Oke, berikutnya Astra, ASII. Big distribution semua. Wow, foreign flow-nya bearish. Secara teknikal dia jebol semua ya. MA5 20. Dia ada di supportnya MA60 sekarang. Nah ini kalau gini memang kan rawan nih, rawan turun jebol. Tapi banyak orang yang mau spekulan buy di sini, berharap dia mantul setelah menembus MA60-nya. Nah, ini di level berapa nih? 5050 berarti ya. ASII. Loh, ASSI sana. Nah, ini ada di level support. Teknikalnya dia neutral lah. Detektornya big distribution. Ada di level support MA60. Ini bisa spekulan buy, cuman pasang cut loss, karena kalau turun bisa terjun payung.
Saya kasih merah ini. Kalau ada yang jiwa gambler bisa masuk di level support ini. Kalau mau dikurangi sedikit aja, 5.000 Andre di 5.020, 5.030, berharap mantul. Tapi kalau ternyata jebol under 5.000, 4.900 kita langsung cut loss. Oke, kita lihat ASI. Ada berita apa? IKPK point bla 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 bla. Itu minus ASI jika support 5.000 dan 4.750. Nah, ini yang analisa teknikal ya. 5.050 downtrend. Nah, ini dia juga melihat bahwa ini ada di support ya, garis supportnya. Kalau ini jebol bahaya, tapi kalau mantul potensi rewardnya tinggi ya, bisa ke 5.600. Kalau mantul bisa 10% lebih. Kalau jebol ya tembus ini lagi, dia akan mencoba ke level yang bawah ini, 4.000-an, 4.700, 4.800. Itu untuk ASI. Oke, next KF. KF ya naik turun, nggak terlalu, secara foreign flow neutral. Secara teknikal dia habis turun. Nah, ini dia cukup oke ya. Secara teknikal dia berhasil closing di atas 5.2060. Bullish lah. Detektornya neutral. Nah, volumenya gimana? Volumenya cukup belum terlalu gede-gede amat sih, tapi sudah lumayan dibandingkan sebelum-sebelumnya. Ini yang seminggu paling gede. Jadi ini bisa dilihat lah. Kalau misalkan pagi-pagi volumenya tinggi dan ada kenaikan yang lumayan kencang, dia cukup bagus nih. KF akan mencoba menyentuh 3.370 ini, sekitar segituan levelnya. Tembus MA 5.2060. Volume hari Jumat terakhir terbesar selama 1 minggu. Ini saya kasih kuning KF ini untuk watch. Kemudian kita lihat secara sudah sangat kasih atau open care terus super high risk dan low return. Ya bisa bilang memang sudah naik kenceng ya. Cuman kalau saham-saham begini ini apa kata bandar? KF coba agree 50-50 ya, yang agree sama enggak. CSRA ini yang menarik. CSRA ini adalah sektor sawit. Ini nanti, ini coba karena ada yang membahas, saya kasih tambahan CSRA. Ini saham yang cukup menarik. RI berapa? Oh, beli dari mana itu, China kalau nggak salah. Bla bla bla. Oh, nggak ada menyebutkan KF-nya. Oke, kita masuk ke LPPF Matahari. LPPF, wah, sideways-nya cukup lama dia. Neutral, secara foreign flow dia neutral. Ini ya, sideways ya, naik turun, naik turun. Grafiknya juga gini. Ada di EMA 5, di bawah EMA 20, di bawah 60.
1150 batas cut lossnya. Sekarang 1280, 1400, ya harus nembus 1400. Secara teknikal kalau saya bilang juga neutral ya. Pada detektor big accumulation. Coba kita lihat siapa yang akumulasi. KZ. Kok menarik ya. KZ. AI KZ. Sorry. AIYP. Tanggal 4 tadi KZ ada AI-nya enggak? KZ AI. Yang buang YUBKCC. YUBKCC. 02 MSU AI lagi KZ loh. Bentar ya. LPPF. AI dan KZ. Loh ini dua ini akumulasi loh seharusnya. UOB. Apa ini foreign ya? Oh iya, foreign. Cukup menarik sih. Coba kita lihat Agustus. Loh, cuman MSGW foreignnya juga jualan, bisa netting. Ya, ini foreignnya buy, tapi foreignnya di sini juga jualannya. Hampir sama kayak tadi, sama apa tuh ya, mirip-mirip begini. Coba kita time frame-nya kita lamain lagi, Juli. Waduh, malah ada YP-nya banyak nih. Ini foreign semua. Nih ya, foreign semua. Ya, harus ada volume yang cukup besar ya untuk dia menarik dibeli. Jadi kalau ini sih kita lihat dari pergerakan volume dulu. Nah, seperti ini loh. Dimana dia kalau misalkan dari sideways tapi mau naik, dia harus tiba-tiba volumenya gila-gilaan kayak gini. Kita butuh candle yang seperti ini baru berani untuk trading ya di hari itu. Terutama lebih baik fast trading sih, karena ini risk versus rewardnya nggak terlalu menarik seperti itu. Oke, LPPF saya sih kasih kuning dah. Satu 280 slot berapa agree, nggak terlalu banyak maksudnya. Yang ngovo cuma 7 orang. Disagree 8 12 20. Oh, banyak yang prediksi turun LPF. Wah, jam sudah jam 12. Dan saya nggak bisa belanja murah. Ini gambling with the devil. Target bukan untuk pantang, banyak di koleksi asing. BTF yakin siap. Coba ya belajar predik. Wah, predik coba. Oke, kuning lah. Kemudian saya lihat CSR. Wah, volumenya terakhir gede banget. Secara foreign dia netral. Secara teknikal, nah Jumat kemarin dia menembus 520-60 nya, berhasil closing menembus. Setelah sideways tiba-tiba ada volume gede nih. Nah, ini yang saya bilang cukup menarik ya, bullish. Bandar detektor distribusi malah. Kalau ini kita tinggal perhatikan siapa bandarnya. Duh, lah bandarnya kok YP dan PD bro. DH Sinar masih jualan. Philip Sekuritas kakak. CSR. Oh ya, saya lihat dulu secara keuangannya. Saya jarang analisa sawit, jadi ini coba saya lihat keuangan. Kenapa ini kok tinggi 3 hilang?
Aneh. Kok saya lihat di sini dah. Oh, baru IPO, nggak keluar laporannya. Januari IPO. Nah, kalau IPO saya harus melihat history waktu IPO-nya. Januari sampai today, chartnya gimana? CSLA. Bener CSLA ya. Dia IPO dia sudah berapa ini? $125. Jadi dia dari 125 dikerek naik sampai 745 waktu IPO. Nah, ini kita bisa lihat bannernya siapa nih? Underwriternya siapa tuh? UOB ini ya gitu deh. UOB berarti apa? UOB juga yang beli. YPPD terus satu YP juga. Dari sektor sih sebenarnya menarik dia sawit, cuman karena ini sama IPO-an yang habis IPO di KR ini terus dibuang habis-habisan gini, tiba-tiba naik lagi. Ini volumenya lagi gila sekali ini dari kemarin tuh. Oh alah, gilanya ini cuma 22M. Ya kalau misalkan mau masuk ini nominalnya jangan gede-gede ya, pasti ketahuan, 100% ketahuan. Karena volumenya yang menonjol ini ternyata cuma 22 miliar loh. Cukup menarik sebenarnya, cuman karena nggak bisa masuk gede-gede jadi saya nggak terlalu analisa ya. Karena ini untuk benar-benar untuk retail, mainannya retail, dan dia ternyata barang IPO-an, barang yang boom habis IPO, naik turun drop tajam tiba-tiba naik lagi. Sebenarnya sih secara teknikal dia bagus ya, karena volumenya kecil jadi saya mungkin nggak terlalu mau masuk. Nah, oke, sudah. Saya sambil analisa satu lagi yaitu Bakri Group. Ini yang cukup fenomenal ya. Saya kasih lihat. Bumi, BMS, Energi, apa lagi? UNSP, BNBR, G7 ya, Dewa, sama apa lagi ya? B7 ini. Bumi, UNSP, LT tapi suspend, nggak ada transaksi. Nah, Bumi ini kemarin bangkit dengan volume yang sangat besar, 250 miliar. Hari ini di Jumat kemarin closingnya di 51. Riskan sih ya sebenarnya. Bumi. Wih, apa-apaan ini? Foreign. IF KZ. KZ-nya yang buang barang. Ini bandarnya KZ ya, bandar yang untuk buang barang, CLSI. BKCS. IF ini apa? Samuel. KZ BKCS. Nah, asing yang berjualan ya, yang nampung lokalan semua. Bandar lokal versus bandar asing. Iya sih baru bangun kok. Jadi ya kita cuma lihat di bulan September ini aja. Ini pure bandar lokal melawan bandar asing ini. Bumi. Kalau misalkan dia berhasil Senin itu atau minggu depan lah volumenya gede dan dia berhasil closing di angka 60, menarik sebenarnya. BRMS-nya sudah bangkit, energinya sempat AR kanan tapi ini ARB ya. Dewanya ini yang belum bangkit ya, Dewa masih tidur
BNBR juga tidur. UNSP-nya sudah bangkit. UNSP ini yang plantation ya. Dia malah hijau nih. Volumenya kok lumayan bagus gini, gede-gede gini. Walaupun transaksi down-nya 597. Ini berarti retail nggak banyak ini di UNSP. Nominalnya kecil. Yang beli Valbori CP, YUZP. Broker retailnya cuma 50 jutaan. YP. Lainnya malah kecil sekali. Jadi UNSP ini volumenya kecil banget, 500 juta. Ini kalau teman-teman beli 20 juta aja sudah ketahuan. Kalau mau beli ya cuma bisa ngecer ya 1 juta, 1 juta, 1 juta. Kalau mau bertaruh di sini di B7 Bakri Group ini. Bumi kalau bisa closing di 60-an hebat. Baru salah satu tanda dia confirm untuk naik. Tapi kalau Bumi ini sudah main ya, sudah naik terbang, itu angka 70 itu dari 50 ke 70 itu gampang banget. Karena saya sudah pernah mengalami ya, kenaikan Bumi dari 50 itu di tahun 2016 akhir, dari 50 sampai 500 naiknya. Itu gila-gilaan, euforia gila-gilaan. Tapi dari 500 jatuh ke 50 lagi. Nah, apakah tahun ini kebangkitan dari Bumi ya? Kita lihat saja nanti. Oke guys, ini kesimpulannya ya, ada 9 saham yang bisa dilihat. Mungkin yang saya akan pay attention adalah Link, Adaro, dan BRIS ya. 3 ini mungkin akan saya pay attention. Link, Adaro, BRIS ini. Karena BRIS kemarin kok tiba-tiba dilawan ya, foreign-nya masuk lagi. Adaro sama CS, MS yang akumulasi, dan hari Jumat kemarin ditarik di 1205 di closing penutupan. Link secara fundamental bagus. Ini terus terang saya pertama kali mengamati Link ya. Secara fundamental bagus dan ada bandarnya juga. KZZP-nya masuk. Oke, hindari Aisyah. Astra juga lagi didistribusi. Nah, cukup sekian ya teman-teman hari ini. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa komen ya di isi kolom komentar di video ini nanti. Sekarang sudah jam 12 lebih 12. Mata saya juga tinggal 10 watt. Terima kasih untuk teman-teman. Saya juga mohon dukungan support untuk subscribe, like, komen, dan yang terpenting untuk share video ini jika teman-teman merasa mendapatkan sesuatu. Oke, sampai di sini. See you guys.